sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami untuk tugas case method yang membahas tentang mahasiswa UGM diduga bunuh diri lompat dari lantai 11 hotel, yang dimana diduga penyebabnya adalah depresi kondisi serius. Baiklah, sebelum penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febian Trina Limbong. Saya Mutiara Sabrina. Saya Mutia Hilani. Saya Kevin Padang. Saya Groet Banjir. Baiklah, langsung saja. Pada kasus kali ini, yaitu mahasiswa UGM diduga bunuh diri. Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau biasa disingkat dengan UGM tewas jatuh dari lantai 11 hotel di Jalan Kolombo, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Sabtu pada tanggal 8 bulan 10 2022. Korban diduga tewas bunuh diri akibat depresi setelah ditemukannya surat keterangan psikolog dari rumah sakit mengenai kondisi korban. Kapolsek Bulak Sumur, Kompol Sumanto mengatakan ditemukan tas milik korban mahasiswa berinisial TSR umur 18 tahun dan mendapatkan data bahwa korban adalah mahasiswa Visipol UGM. Di dalam tas korban ditemukan satu surat keterangan psikolog dari rumah sakit. Saat ini masih didalami polisi terkait surat tersebut. Nah, sebelum kita mengungkap masalahnya lebih lanjut, depresi merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan senang hati. Nah, tanda berikutnya adalah berhenti menjalankan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari, setidaknya selama 2 minggu. Stres muncul akibat adanya ketenggangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan depresi adalah gangguan terkait perubahan suasana hati yang terjadi akibat ketidakseimbangan hormon. Keduanya dialami secara individual sehingga faktor pemicu akan berbeda-beda pada setiap orang. Nah, dampak depresi pada remaja yang kedua, yakni mudah tersinggung dan mudah selalu bersaing. Kekurangan energi dan kelelahan merupakan gejala umum dari depresi. Gejala tersebut juga bisa dirasakan dan dialami oleh para remaja. Akibat tingkat energi rendah, para remaja mungkin merasa lebih sulit untuk berkompetisi. Di dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa gejala depresi mengawali adanya perubahan pada prestasi akademik, sehingga menjadi suatu faktor yang sangat mempengaruhi hasil prestasi akademis. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk kondisi prestasi akademis mengawali terjadinya depresi. Beberapa teori yang sebelumnya juga menjabarkan pengaruh depresi terhadap prestasi akademis adalah teori kognitif, perilaku kognitif interpersonal, psikososial, dan konstekstual teori. Pada penelitian yang berbeda juga ditemukan bahwa pencapaian akademis dapat memprediksi adanya episode depresi pada saat dewasa. Pada penelitian ini yang dilakukan di Jamaika dengan menggunakan 3 sekolah menengah atas yang berbeda, menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan antara prestasi akademis dan gejala depresi. Namun, pada penelitian tersebut, perbedaan gender memiliki upaya terhadap gejala depresi. Nah, lalu ada upaya-upaya untuk mengatasi gejala-gejala dari depresi tersebut. Yang pertama yaitu melakukan rutinitas. Menurut seorang psikiater bernama Ian Cook, ia mengatakan bahwa depresi mampu melucuti struktur hidup seseorang. Maka dari itu, mulailah untuk tetap membangun dan membentuk jadwal harian yang dapat membantu penderita kembali ke rutinitas normalnya. Lalu yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Ketika seseorang mengalami depresi, mereka akan cenderung merasa tidak mampu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perlu dibuat meskipun terlihat kecil, tapi memiliki hasil. Misalnya mencuci piring setiap hari. Hal ini juga dapat membantu penderita depresi lebih tertantang untuk menambahkan target di hari-hari berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu melakukan olahraga. Melakukan olahraga merupakan salah satu langkah yang baik untuk bangkit. Olahraga sendiri mampu meningkatkan bahan kimia dalam tubuh berupa endorfin. Yang endorfin ini akan membawa penderita untuk merasakan perasaan yang bahagia atau lebih baik. Yang keempat yaitu makan makanan yang sehat. Penderita depresi cenderung mengurangi atau menambah porsi makan dalam jumlah yang berlebihan
Hal ini tentunya tidak baik bagi tubuhnya. Maka dari itu perlu latihan dan kemampuan untuk dapat mengendalikan makanan yang dikonsumsi penderita tersebut. Seperti salmon, ikan tuna, serta asam folvat. Seperti bayam, alpukat, mampu membantu meringankan gejala depresi tersebut. Nah, yang kelima yaitu tidur yang cukup. Penderita depresi akan kesulitan untuk tidur dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, penderita perlu untuk mengubah gaya hidup mereka, mulai dari menyingkirkan segala peralatan seperti komputer, TV, handphone, dan aktivitas yang mengganggu kurangnya jam tidur mereka. 6. Mengambil tanggung jawab. Penderita depresi akan cenderung mulai menarik diri dari kehidupan sosial dan melepas tanggung jawab yang ada di rumah maupun di tempat kerja. Hal ini bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Penderita tetap perlu untuk terlibat dan memiliki tanggung jawab. Hal ini dapat membantu penderita mempertahankan gaya hidup serta membantu melawan depresi. Ketujuh, membentuk pikiran positif. Depresi merupakan penyakit yang menyerang mental. Oleh karena itu, mengubah pola pikir penderita depresi adalah hal yang cukup sulit, tetapi bukan tidak untuk dapat mengubah pola pikir tersebut. Ke-8, konsultasi dengan profesional. Konsultasi dengan profesional yang paham mengenai depresi merupakan hal yang tepat. Anda dapat mengunjungi psikologi atau psikiater untuk membantu memotivasi diri dan tentunya menangani depresi. Mereka akan memberikan jenis pengobatan yang cocok bagi penderita. Jika diperlukan beberapa suplemen atau obat-obatan lainnya, maka akan lebih baik jika melakukan pemeriksaan rutin dengan profesional yang bersangkutan. Kesembilan, melakukan hal baru. Mencoba dan melakukan hal baru yang di luar kebiasaan dapat membantu penderita mengurangi gejala depresi. Ke-10, hindari penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat saat umum terjadi pada penderita depresi. Mereka cenderung mengonsumsi alkohol, narkoba, atau obat-obat lainnya untuk mengatasi gejala depresi yang timbul. Hal ini merupakan langkah yang cukup buruk, sehingga perlu dilakukan dukungan dari dalam diri serta orang di sekitarnya supaya kondisi ini mampu dihindari. Selain itu, penggunaan zat terlarang ini juga mampu memperburuk masalah kesehatan mental penderita. Nah, selanjutnya yaitu tadi sudah dijelaskan faktor pendorong internalnya yang dapat mengurangi depresi pada seseorang. Selanjutnya yaitu faktor pendorong eksternal atau dari luar yang bisa didapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Yang pertama yaitu gali informasi. Saat ini ada banyak sumber terpercaya yang bisa membantu Anda untuk memahami kondisi depresi, gejala-gejala yang mungkin muncul hingga kesehatan mental atau fasilitas kesehatan terdekat untuk menangani dan mengobati depresi. Kemudian yaitu yang kedua, berusaha untuk selalu mendampingi. Jadi kita di sini yaitu untuk selalu mendampingi orang yang sudah memiliki gejala-gejala awal depresi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memahami bahwa depresi itu merupakan penyakit. Anda harus mengerti bahwa orang-orang yang tidak berhasrat beraktivitas karena berdepresi bukanlah karena rasa malas, namun mereka mengalami kondisi yang melelahkan. Misalnya jika pasangan Anda yang sedang dijerat, Anda harus memahami bahwa ia memang sulit untuk menjalankan kewajiban rumah tangga. Yang kemudian yang keempat yaitu mendelegasikan bantuan berupa terapi dan obat. Anda bisa meyakinkan penderita untuk mendapatkan penanganan dari tenaga profesional. Jika psikiater meresepkan obat, Anda bisa memantau dan membantu mengingatkan teman atau keluarga Anda untuk selalu meminum obat yang dianjurkan tersebut. Kemudian yang keenam yaitu memahami bahwa perilaku orang berdepresi bukanlah sifat asli mereka. Orang-orang yang sedang mengalami depresi akan menunjukkan perilaku yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Ingat, perilaku tersebut bukanlah karakter asli mereka. Sebagai contoh, jika pasangan Anda sering mengeluarkan amarah, hal itu dikarenakan ia merasa marah kepada diri sendiri dan membenci dan rasa benci yang dirasakannya. Sesungguhnya ia tidak memendam amarah pada orang lain. Kemudian yang keenam yaitu mengekspresikan perhatian. Anda bisa menunjukkan perhatian dan rasa sayang sebagai orang terdekat.
Selain itu, ingatkan tentang kebaikan Tuhan jika hal ini memang bisa membuatnya lebih tenang dan kembali bersemangat menjalani hidup. Jika penderita mulai menunjukkan keinginan untuk bunuh diri, Anda harus segera mencari bantuan profesional. Yang ketujuh yaitu tetap menjaga diri sendiri. Depresi merupakan kondisi mental yang dapat mengalami depresi, dan Anda harus mengontrol diri untuk tetap berada dalam kondisi mental yang sehat. Anda mungkin perlu mencari bantuan orang lain jika merasa ikut terpengaruh oleh kondisi mental penderita depresi. Yang kedelapan yaitu beri dukungan, yaitu memberi dukungan kepada orang-orang yang mengalami gejala depresi. Mengetahui bahwa orang yang terkasih mengalami depresi bisa menjadi hal yang sulit serta membuat Anda bingung untuk menghadapinya. Anda bisa menyampaikan dukungan yang menunjukkan rasa tulus dan penerimaan terhadap kondisi tersebut. Misalnya, Anda menyampaikan kalimat ini, apakah ada yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Nah, yang kesembilan yaitu bersabar. Biasanya depresi dapat diatasi dengan obat-obatan dan terapi, namun tentu saja prosesnya membutuhkan waktu. Maka dari itu bersabar adalah kunci untuk mengurangi gejala depresi. Kemudian yang ke-10 yaitu ajaklah beraktivitas. Orang-orang yang sedang mengalami depresi akan merasa kesulitan untuk menyapa teman-temannya. Maka dari itu, ajaklah mereka untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Ajakan ini dipercaya dapat menimbulkan rasa senang pada penderita depresi. Sekian, terima kasih. Baik, sekianlah pemaparan hasil diskusi kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.